Terima kasih waktu yang diberikan. Kami hadir di sini itu sebetulnya kami sudah perbincangkan di internal kami bahwa ada bagi-bagi tugas gitu. Pak Isa nanti menyampaikan profil GPJ siap. Kemudian Pak Slamet yang saya tugasi untuk menyiapkan ini dengan tentunya dengan masukan-masukan. Tapi ternyata beliau tidak bisa hadir. Ya, nggak tahu menghindar itu. Tidak ada halangan memang. Baiklah, jadi saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andreas Untung dan dari GKJ dan Pak Petrus dari GKJDU, dan saya kira kita sama pendapatnya, jadi pandangannya itu sama. Kalau GTJ melihat bahwa misalnya berdiri sendiri begitu, tidak ada GKJ, tidak ada ini begitu, mau membuat kidung, itu saya kira juga akan sangat sulit, gitu ya. Akan sangat sulit. Mengingat kami juga tentu ada keterbatasan. Tadi ada analisis yang dilakukan oleh Pak Petrus, ada strengths, opportunities. Saya sepintas sudah baca Pak tadi. Ya. Ada threat, ancaman, ada kelemahan, weakness. Kita semua yang ada di Indonesia ini itu mempunyai menerima ancaman yang sama. Tidak terbatas kepada satu denominasi saja, walaupun kita berangkat dari berbagai denominasi. Ya, salah satu kami ini GITJ itu berasaskan Mennonite. Mennonite itu tidak suka kekerasan. Terus di sana ada penjabaran. Karena yang suka kekerasan itu identik dengan pemerintah, maka kamu tidak boleh menjadi pegawai pemerintah itu dulu. Tidak boleh menjadi tentara itu dulu, karena tentara itu tukang nembak orang. Kan begitu. Nah, kalau kita konteks dengan zaman sekarang, apakah itu masih relevan? Tentu tidak. Nah, sekarang kita berupaya, kalau dulu dari pendekatan sejarah kita lihat ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua, bunuh-bunuhan. Tapi perang dunia ketiga itu tidak dengan senjata, walaupun masih ada perang sebetulnya, tapi melalui dimensi yang lain. Nah, kata-kata dimensi inilah yang ingin kami sampaikan, bahwa kita hidup ini itu di dalam suatu dimensi. Kita lihat misalnya tadi ada disinggung tentang gereja kami tidak berpolitik, GKJ. Saya kira amin. GTJ juga demikian. Tapi apakah kita bisa menghindar dari itu? Kita ini hidup di dunia. Hendaklah engkau menjadi terang dan garam dan terang dunia. Kalau kita menjadi garam dan terang dunia, kita tidak boleh eksklusif dari dunia ini. Kita ada di tengah-tengahnya. Justru kita harus menggarami mereka. Oleh karena itu, kita tidak boleh eksklusif, menjauhkan diri dari, kan begitu. Tidak boleh. Kita harus berada di dalamnya itu. Di dalam dunia di mana kita berada. Di Indonesia kita ini. Dan kemudian kita membentuk satu, tadi ada refleksi 34 tahun. Saya lahir di GTJ, maksud saya di Sinode itu baru tahun kemarin. Jadi yang tahun-tahun kemarin nggak tahu. Jadi terima kasih tadi ada banyak disampaikan hal-hal yang bagus. Jadi
kita ini harus menjadi mau tidak mau ya, itu bagian daripada masyarakat yang seluruh yang global ini yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang coba kita dimensi tadi itu. Hidup manusia itu dimensinya banyak, tidak hanya satu. Ya, dari dimensi agama, ya jelas. Di situ kita ada berbagai denominasi. Dimensi yang lain, dimensi fisik kita, butuh makan, butuh minum. Kalau kita butuh makan, butuh minum, apa yang kita lakukan? Saya kira semua kita tahu bahwa tidak ada orang yang bisa makan dan minum tanpa kerja. Harus bekerja, menjual jasa kita. Nah, ini dimensi. Itu harus kita cakup di dalam cakupan visi kita, visi ke depan kita, visi bersama kita, BMGJ. Bagaimana kita membentuk visi? Tadi saya membaca sepintas, yang visi misi ini belum bisa kita wujudkan ya. Artinya itu yang harus betul-betul harus kita perhatikan untuk kita wujudkan pada saat ini. Jadi tugas kita saat ini adalah membentuk visi. Visi itu apa sih? Kalau gampang-gampangannya itu sebenarnya visi itu mimpi. Saya bermimpi untuk menjadi apa? Mimpi kita sebagai masyarakat yang bagian dari masyarakat Indonesia yang Kristen, yang Jawa, itu kita bermimpi apa ke depan? Nah, tentunya mimpi itu adalah yang ingin diraih, yang ingin dicapai oleh kita semua. Itulah mimpi, itulah visi kita. Nah, untuk mencapai mimpi itu secara konkret apa yang harus kita lakukan? Itulah misi. Jadi misi adalah penjabaran daripada visi. Itu dalam teori manajemen seperti itu. Jadi itulah yang perlu kita lakukan. Jadi barangkali nanti di dalam ada 4 komisi ya kalau tidak salah, 4 seksi yang akan melakukan persidangan secara terpisah, dan itu akan membicarakan hal-hal yang ingin dicapai. Tentu siapapun yang tertarik untuk masuk ke dalam ini, ke dalam seksi-seksi itu, silakan memilih sesuai dengan apa yang dirasa akan bisa memberikan kontribusi di sana. Dan lagi kita membentuk satu wadah BMGJ itu sebetulnya adalah wujud konkret daripada jejaring kita secara organisatoris. Dan jejaring itu sebetulnya bisa berkembang keluar lebih dari itu. Jadi kalau kita punya sinode itu punya rumbai-rumbai di bawahnya, struktur organisasi dan sebagainya. Nah, di sana ada kegiatan-kegiatan yang spesifik yang mewadahi masing-masing kegiatan itu yang sesuai dengan visi dari masing-masing sinode. Kemudian tadi ada satu gagasan kerjasama yang antar sinode, di mana di situ ada satu program yang kira-kira bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini salah satu bentuk yang perlu kita capai, jejaring yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita akan maju, mari kita maju bersama. Jadi mari kita membuat satu impian bersama, visi bersama. Kemudian bagaimana mencapai visi itu, mari kita rumuskan bersama. Secara teori, misi itu seyogyanya tidak lebih dari 5. Jadi
mimpi itu apa? Satu kalimat pendek begitu, tidak perlu panjang-panjang, mudah ingat itu. Tapi itu mengandung satu cerminan bahwa itulah yang ingin dicapai. Ini visi. Nah, ini yang ingin kami sampaikan, bahwa kemudian untuk mencapai itu adalah, saya ulang lagi, melalui misi-misi yang kita lakukan. Dan itu kami juga sudah punya untuk sinode kami, sinode GPJ. Jadi setiap organisasi yang melakukan suatu tujuan tertentu, tentu di situ harus dirumuskan tujuan jangka panjang, yaitu di dalam misi visi itu. Kemudian di sana mungkin akan diperpendek menjadi tujuan jangka menengah, dan kemudian menjadi tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek ini bisa dijabarkan dalam program-program. Nah, program-program itu harus kita tampung di dalam misi, begitu. Jadi misi kita tadi sebetulnya kalau itu harusnya dibalik. Jadi misi kemudian direfleksikan menjadi visi menjadi misi, dan kemudian misi itu direfleksikan menjadi program-program jangka pendek. Nah, kalau sudah di dalam program, di sana harus ada ukuran. Kalau visi itu belum terukur, misi juga belum bisa diukur. Tapi ketika sudah dijabarkan ke dalam program-program, itu harus sudah terukur. Terukur itu artinya kuantitatif, tidak kualitatif lagi. Saya ingin makmur, misalnya kualitatif. Makmur itu seperti apa? Bapak mungkin bisa lebih di. Oke, terima kasih. Kalau tidak bisa terus menerus. Terima kasih. Jadi sebentar lagi akan selesai. Jadi itulah yang ingin kita capai. Jadi tadi kalau ada yang terakhir Bapak tadi sampaikan, itu juga ada di angan-angan kami yang ingin kami sampaikan di sini, membentuk jejaring. Kami juga sudah mengirim satu melihat peluang-peluang ke depan, tidak hanya di ranah kita di lingkup Indonesia saja, tapi kalau bisa juga dengan mitra-mitra di luar negeri dan sebagainya. Tadi di Hong Kong kami juga mengirim, tapi tidak setingkat pendeta, baru setingkat pelayan begitu, yang belum berpredikat pendeta gitu. Nah, jadi saya kira kita punya satu pandangan yang sama ya, antara GKJ, GKJPU. Barangkali nanti GKJPU juga kita harapkan seperti itu. Sehingga kalau demikian, artinya kita sudah ada kesepakatan untuk bekerja bersama-sama di dalam organisasi yang sudah 34 tahun yang lalu. Jadi tidak harus dibuat, nggak malati gitu. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadirin dari Bapak Bu ITJ